Shalom saudara dan saudari sekalian, kita bersyukur kepada Allah karena kita dapat berjumpa di dalam persekutuan dengannya dan dengan jemaatnya yang kudus. Di dalam kebaktian kita hari Minggu ini, terpujilah nama Yesus yang menjadi teladan dan sumber bagi kita dalam hikmat. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti segala jalannya dan berpengharapan selalu kepadanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan tenangilah hati dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami, dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, kita nyanyikan ayat 3. So
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-15 setelah Trinitatis pada hari ini diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, kita nyanyikan ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati, dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap,
aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penembusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, kita nyanyikan ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 33, kita baca secara responsoria. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 380, kita nyanyikan ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disabitkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana kelak menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan
Shalom. Warta Minggu tanggal 12 September 2021. 1. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu tanggal 12 September 2021 adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Marhabisuhon di bagasan Yesus, berhikmat dalam Yesus. 2. Ibadah inkulturasi. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, gereja mengadakan ibadah inkulturasi pada kebaktian jam 17 WIB. 3. Roster pemandu lagu di kebaktian WIB dapat kita baca di Warta Jemaat. 4. Berita anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Tupal Dwi Mario Ridwan Gultom, Ibu Lastri Olen Boru Panjaitan dari WEK Kramat Jati 1. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut dan orang tuanya. 5. Anggota jemaat baru. 1. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu Berliana Boru Hutagalung, yang datang dari HKBP Resort Kebayoran Selatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Jalan Kudin nomor 1, RT 06, RW 03, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, WEK Makassar 1. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 2. Mulai hari ini, Minggu tanggal 12 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kramat Jati, yaitu keluarga Edward Yohanes Hamonangan Tambunan, Ibu Laurencia Bunga Harapan Boru Simanjuntak, yang baru berkeluarga. Alamat Jalan Udayana nomor 34, RT 09, RW 03, Cililitan Besar, Jakarta Timur, WEK Cililitan Besar. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah gereja kita. 6. Ulang tahun ke-70. 1. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, Ibu Nyonya Manurung Tiar Mauli Boru Sitompul telah genap usianya 70 tahun dari WEK Makassar 1. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2021, gereja memberikan ulos dan atas permintaan keluarga yang bersangkutan tidak menerima ulos. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. 2. Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, Ibu Nyonya Sintua Pontas Purba Helena Hot Mauli Boru Sitanggang telah genap usianya 70 tahun dari WEK Parserahan. Sesuai program kerja HKBP Resort Kramat Jati tahun 2021, gereja memberikan ulos dan penyampaian ulos tersebut dilaksanakan pada kebaktian jam 9 WIB. Kita doakan menjalani kehidupan ini sehat dan Tuhan memberkati. 1. Pelayanan Koinonia, pendalaman Alkitab seksi remaja. Pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 jam 18.30 WIB, seksi remaja akan melaksanakan pendalaman Alkitab dengan tema Kembangkan Talentamu, Matius 25 ayat 14 sampai 30. PA akan dilaksanakan melalui Zoom Cloud Meeting dan live streaming melalui YouTube channel HKBP Kramat Jati. 2. Pelayanan kasih
Diakonia. Donor darah Seksi Kesehatan Dewan Diakonia. Sesuai dengan program kerja tahun 2021, Dewan Diakonia melalui Seksi Kesehatan akan mengadakan donor darah pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Dan setelah pembacaan warta jemaat ini, Seksi Kesehatan akan memberikan sosialisasi mengenai donor darah tersebut. 2. Persembahan sesuai dengan program kerja Dewan Diakonia tahun 2021 melalui Seksi Sosial. Pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk menambah kas sosial gereja. 3 Romawi 1. Kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di warta jemaat. 7. Pemberitahuan vaksinasi diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Kramat Jati yang belum divaksin maupun adanya penyakit pengorbit. Untuk vaksin bisa dibantu, dapat dihubungi Ibu Sintua Rizda Boru Naibaho Escape, nomor HP 0812 8047 6649. 8. Kegiatan Pesta HUT ke-57 dan Gotilon dapat kita baca di warta jemaat, dan selesai pembacaan warta, panitia HUT dan Gotilon mau sosialisasi. 9. Bantuan pada jemaat yang kena kebanjiran atau pangurupion turuas namar sitaunon. Sesuai dengan surat dari kantor pusat HKBP nomor 1442/1 Romawi titik 30/9 Romawi garing 2021 tanggal 2 September 2021 tentang persembahan untuk warga jemaat yang tertimpa bencana alam di 4 daerah pelayanan HKBP Distrik 8 Asahan, Labuhan Batu. Gereja kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar pada Minggu tanggal 19 September 2021 untuk membantu jemaat tersebut. 10. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop lux persembahan 1A, 1B, 1 amplop. Persembahan kedua ke kantor pusat 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke sosial huria 1 amplop. Kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pakai di kemudian hari. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom. Kami dari Seksi Kesehatan akan memberitahukan mengenai donor darah. Kami mengundang, kami mengajak dan menghimbau amang, inang, dan naposo yang ada di gereja ini untuk mengikuti donor darah yang akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 19 September 2021 seperti tadi yang sudah diberitahukan di warta jemaat. Berdasarkan data WHO bahwa kebutuhan kantong darah di Indonesia itu sebesar 5,1 juta kantong darah per tahunnya. Sementara kantong darah yang sudah ada setiap tahunnya itu sekitar 4,1 juta kantong darah. Kemudian berdasarkan data dari PMI Jakarta, kita yang ada di Jakarta, kebutuhan akan kantong darah itu sebesar
1.000 sampai 1.200 kantong darah setiap harinya, di mana pada masa pandemi ini terjadi penurunan donor darah yang terjadi secara drastis, yaitu menurun sekitar 400 sampai 500 kantong darah per harinya, sehingga masih sangat dibutuhkan sekali donor darah untuk memenuhi kebutuhan akan darah yang ada di DKI Jakarta. Hal-hal apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan drastis dari donor darah ini selama masa pandemi COVID-19? Pertama, mungkin PMI sulit untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak. Misalnya mengumpulkan dalam jumlah banyak karena takut akan tertular penyakit COVID-19. Sehingga orang khawatir dan takut untuk melakukan donor darah. Kedua, karena ada aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita dibatasin untuk berkumpul dalam jumlah banyak. Padahal untuk donor darah kita bisa melakukannya dengan memperbanyak jumlah ruangan-ruangan dan membatasi jumlah orang yang ikut untuk donor darah dalam satu ruangan. Perlu kita ketahui apa saja manfaat dari donor darah. Mungkin Amang Inang dan Naposo yang di sini sudah sering mendengar apa itu manfaat donor darah. Tetapi kami selalu mengulang untuk memberitahukan apa saja manfaat donor darah. Pertama, yaitu menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Zat besi yang berlebihan dalam tubuh itu akan menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Dan juga akan terjadinya proses oksidasi kolesterol yang akan menyebabkan terjadinya penumpukan kolesterol pada dinding arteri pembuluh darah yang akan cenderung terjadi serangan jantung maupun serangan stroke. Dengan kita melakukan donor darah secara rutin, maka kadar zat besi dalam darah yang berlebihan akan menjadi stabil. Itu keuntungan atau manfaat pertama donor darah. Kedua, yaitu adalah menurunkan berat badan. Dengan donor darah, yaitu sebanyak 450 ml kantong, 450 ml setiap kita melakukan donor darah, itu sama saja dengan melakukan pembakaran kalori sebesar 650 kilokalori. Atau kalau kita analogikan dengan kita melakukan olahraga bersepeda, yaitu dengan kecepatan 22 km per jam selama 1 jam. Dan pembakaran kalori ini cukup lumayan untuk membuat pinggang menjadi ramping. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menurunkan resiko kanker. Donor darah dapat mengurangi zat besi yang berlebih dalam tubuh, sehingga zat besi yang berlebih ini cenderung untuk menyebabkan terjadinya radikal bebas. Radikal bebas yang berlebihan salah satu resiko untuk menyebabkan terjadinya kanker. Manfaat yang keempat dari donor darah yaitu meningkatkan produksi darah. Pada saat kita melakukan donor darah, kita tidak usah panik kalau kita akan kehilangan darah kita, karena sumsum tulang belakang kita akan memproduksi sel-sel darah merah yang baru yang lebih segar untuk tubuh kita. Kemudian manfaat donor darah yang keenam yaitu untuk mencegah penuaan dini. Donor darah secara teratur dapat membuat kulit menjadi regenerasi secara sempurna. Karena zat besi yang berlebihan dapat meningkatkan radikal bebas dalam tubuh. Dan salah satu radikal bebas yang meningkat dalam tubuh itu merupakan salah satu untuk penyebab terjadinya penuaan dini. Manfaat selanjutnya yaitu adalah panjang umur. Beberapa penelitian menyatakan berbuat baik untuk menolong sesama itu akan membuat hidup lebih lama, yaitu memperpanjang umur sebesar kira-kira 4 tahun. Jadi kalau setiap tahunnya kita merayakan ulang tahun dengan meniup lilin dan menyanyikan lagu panjang umur, tidak secara otomatis umur kita bertambah. Kemudian
Manfaat selanjutnya yaitu membuat pikiran lebih bahagia. Donor darah membuat kita menjadi lebih bahagia karena bisa menolong sesama melalui pemberian dari donor darah dari tubuh kita. Kita yang berada di Gereja HKBP Kramat Jati mendapat penghargaan dari PMI DKI Jakarta karena kita rutin melakukan donor darah, dan ini merupakan kegiatan yang baik untuk menolong sesama dan terlebih merupakan kegiatan yang baik di mata Tuhan. Horas. Dilanjutkan dengan panitia HUT dan Gotilon. Shalom. Yang terhormat Ibu Pendeta kami, Pendeta Lilis Ferawati Boru Tambunan STH MM. Yang terhormat Amang Inang Parhalado Sudek Parhalado Kramat Jati. Yang kami kasihi seluruh jemaat Kramat Jati, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, Naposo Bulung, kategorial, remaja, di sini kami Ketua Pesta Ulang Tahun Gereja yang ke-57 tahun Pesta Gotilon akan menyampaikan bahwa gereja kita akan melaksanakan HUT dan Pesta Gotilon tahun 2021 dengan tema Hidup Rukun dengan Sesama. Adapun rangkaian perayaan sebagai berikut. 1. Seminar yang akan diadakan tanggal 9 bulan 10 2021 jam 17 WIB sampai dengan jam 19 WIB dengan topik Gereja Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru. Yang kedua, Lomba Seni Budaya Batak dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Oktober secara virtual ditujukan kepada seluruh jemaat dari berbagai kategorial. Utusan dari setiap WEK, anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, ama, perempuan, lansia. 3. Malam puji-pujian yang diadakan tanggal 22 Oktober 2021 jam 18 sampai dengan selesai akan dilaksanakan dengan rangkaian pentas seni budaya Batak yang menceritakan sejarah berdirinya gereja HKBP Kramat Jati melalui tarian, nyanyian musik, dan penampilan para pemenang lomba. 4. Acara puncak. Perayaan ulang tahun gereja dan Pesta Gotilon akan dilaksanakan secara onsite dan virtual pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 mulai jam 9 WIB. Melalui
rangkaian kegiatan Semarak Pesta Ulang Tahun dan Gotilon, panitia melaksanakan pengumpulan dana untuk memenuhi program tahunan HKBP Keramat Jati tahun 2021 sebesar 200 juta rupiah. Adapun rencana penggalangan dana sebagai berikut. 1. Totok ripe 100.000 per kakak. Kita berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang kedua, silua wek minimum 500.000 per wek. Ketiga, amplop persembahan yang disampaikan ke depan altar pada saat pesta puncak tanggal 24 bulan 10 2021 bagi jemaat yang tidak bisa hadir yang akan mengikuti live streaming dikumpulkan oleh Situa WEK, pengurus WEK, panitia seksi dana dari WEK masing-masing. 4. Tiket malam puji-pujian. Jemaat dapat membeli tiket dengan harga 500.000, 1 juta rupiah, 1.500.000 rupiah. Jemaat yang dapat hadir mengikuti secara onsite berjumlah 200 orang. Jemaat yang tidak bisa hadir dapat mengikuti secara online, Zoom meeting, live streaming, YouTube HKBP Keramat Jati. 5. Sumbangan sukarela. Kita dapat menyumbang melalui rekening panitia HUT dan Gotilon, Bank Mandiri 1200012484262 atas nama Las Maria yang akan tertera di setiap renungan pagi. Seberapapun jumlahnya sangat besar arti pemberian tersebut. Kami panitia menghimbau, mengajak, dan sangat mengharapkan dukungan doa serta aktif dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Semarak ulang tahun ini. Besar harapan kami acara ini dapat kita selenggarakan dengan damai, hikmat, dan sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Untuk acara pemberian ulos, kami undang Inang Nyonya Purba ke depan.
Untuk Inang, Nyonya Sintua Purba, Guru Sitanggang. Pada hari Kamis yang lalu, tanggal 9 September, tepat Inang berusia 70 tahun. Kami gereja bersuka cita seluruh jemaat dari setiap kategorial, dohot mahami disi parhalado dohot sude padita dohot bibil fro manangyakon Inang. Tangyang nami Inang, gajang ni umur ma di pasahat Tuhan di Inang. Hipas ma Inang dohot sude akapinopar ni Inang. Haten debata tu Inang sian poda bidutolu ayat 10 onong madok di tangan siamun nado gajang ni umur jala di habirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Doa kami Inang sehat selalu bersama dengan ada Amang di sini mewakili dari Pinoparni Inang nang pedang rosu di hati Inang alai dang makurangi lasni rohani Inang untuk menerima ulos sebagai simbol rasa syukur gereja memberikan umur yang panjang kepada Inang. Dan songon naridokni natua-tua madok tubuh dingin-dingin jonok tu si martulu. Sai pirma, sai horasma to di madingin pirma to di matugu. Sai saat di soluma satu labuan, sai saat ma Inang leleng mangulu. Jala sai saat ma tupar horasan, sai Tuhan mana toktong madongani jala mangaramoti Inang dohot sude keluar. Di pasahat Amang Sintua Siringoringo dohot hami ma Inang mewakili sian parhalado dohot sude ruas marlas niroha tu Inang na marulang tahun di hari Kamis nang salpo.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 372. Kita nyanyikan ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan kantong kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihi tasaluhutna. Kami menyapa Amang dan Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari juga yang mengikuti ibadah pada hari ini, ibadah minggu ke-15 setelah Trinitatis secara live streaming dari rumah kita masing-masing, atau saudara-saudari yang mengikuti ibadah hari ini dari tempat bekerja, atau bahkan ada juga saudara-saudari jemaat yang mengikuti ibadah hari ini dari rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada minggu hari ini
Minggu ke-15 setelah Trinitatis. Tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-8, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Sebab engkau bukan memikirkan, dikatakan enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik berhikmat dalam Yesus. Marhabisuhon di bagasan Yesus. Berhikmat di dalam Yesus. Berbicara tentang kata hikmat atau berhikmat, agaknya tidak berlebihan Amang Inang mengatakan bahwa dunia ini tidak pernah kekurangan orang yang pintar. Kita memiliki begitu banyak orang jenius di berbagai disiplin ilmu. Orang-orang pun rela merogoh saku untuk mencari ilmu dengan bayaran yang tinggi. Sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Semua dicari hanya untuk apa? Untuk ilmu pengetahuan. Untuk kepintaran itu sendiri. Mereka menyebutnya sebagai investasi masa depan. Apakah salah? Tidak. Tetapi yang menjadi masalah adalah dunia kekurangan orang berhikmat. Ada banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang yang berhikmat. Tetapi melalui topik hari ini, melalui khotbah hari ini, kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat dalam Yesus, sebagaimana seruan topik pada minggu hari ini. Merbisuk, gabe halakna merbisuk mahita di bagasan Yesusi. Bagaimana caranya? Bagaimana untuk melakukannya? How to do it? Di dalam khotbah ini Amang dan Inang kita melihat dari judul perikopnya sangat jelas bahwa ini adalah cerita tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Yesus. Khotbah hari ini dibuka dengan ayat 31. Kalau kita perhatikan Amang Inang, ayat 31 kata pertama yang dipakai di sana adalah dimulai dengan kata mulailah Yesus mengajarkan. Saya akan bacakan kembali ayat 31a. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada
mereka. Apakah yang Yesus ajarkan? Apakah yang Yesus beritahukan melalui khotbah ini? Paling tidak amang inang ada dua pengajaran yang disampaikan oleh Yesus di dalam perikop khotbah hari ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu pengajaran yang amat sulit dan penuh mara bahaya, yaitu tentang penderitaan Yesus, tentang penderitaan anak manusia itu sendiri. Dikatakan di dalam ayat 31, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dia ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga, sesudah 3 hari, dalam penulisan literlet LAI. Artinya pengajaran pertama adalah Yesus mau hendak mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus harus tahu terlebih dahulu, pertama, bahwa Yesus itu sendiri menderita. Yesus itu sendiri memikul derita. Dikatakan di sana harus menanggung banyak penderitaan. Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Kata harus di sana amang inang dalam bahasa Yunani adalah dei. Artinya dei itu adalah tidak bisa ditolak, tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa dihindarkan dan terjua. Ikon masa dosongoni. Arti kata harus atau dei. Artinya Yesus memang harus dan terjua mengalami banyak penderitaan. Dan kita sudah menyaksikan itu di dalam penuturan Injil dalam Alkitab. Mengapa Yesus memberitahukan ini, amang dan inang? Mengapa Yesus menyampaikan pengajaran ini kepada para muridnya pada waktu itu? Apakah murid-muridnya tidak tahu? Padahal mereka bersama-sama. Apakah murid-muridnya tidak paham bahwa Yesus memang menderita? Mengapa Yesus menyampaikan ini kembali? Ya, karena memang di konsep pikiran manusia, khususnya para murid pada waktu itu, tidak mereka pikirkan Yesus harus menderita. Sehingga mereka tidak menyangka perkataan Yesus. Yesus sudah melakukan banyak mukjizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang. Yesus melakukan banyak keajaiban. Yesus bahkan membangkitkan orang yang mati, bukan? Jadi mereka tidak sampai berpikir bagaimana mungkin perkataan Yesus ini terjadi, bahwa anak manusia harus dibunuh. Yesus itu, Mesias itu harus dibunuh. Itu sebabnya Yesus mengajari mereka, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Tetapi ketika Yesus menyampaikan pengajaran itu, apa reaksi para murid? Oh, mereka gelisah. Bagaimana mungkin Tuhan, guru kami akan dibunuh? Mereka tidak terima. Siapa yang paling menonjol di sana tidak menerima itu? Simon Petrus. Kita akan lihat itu amang inang pada ayat 32. Tetapi Simon Petrus menarik Yesus ke samping, katanya begitu ceritanya. Yesus ditarik ke samping oleh Simon Petrus dan Petrus menegur Yesus. Yesus ditegur oleh Petrus. Saking tidak terimanya amang inang, Rosi Petrusi menarik Yesus. Ai nabuhadu Tuhan, dan mungkin songoni. Jadi dia mau klarifikasi. Dia mau membenarkan, bukan begitu kan Tuhan? Sampai dipakai kata di sana manginang ayat 32, Petrus menegur Yesus. Kata menegur dalam bahasa Ibrani adalah, dalam bahasa Yunani epitamao. Artinya to rebuke, disolsoli. Dia mengomel, dia memarahi, itu arti katanya. Jadi menegur dalam bahasa aslinya itu, Petrus bukan cuman mengucapkan, tapi sampai kepada mar bete-bete mau dialak Batak, nggak terima. Dia memarahi Yesus. Dia seolah-olah ingin mengingatkan Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Di dalam ayat 33, ketika Petrus mengatakan, tidak Tuhan, tidak mungkin. Sebenarnya saya paham Amang Inang, kalau kita baca teks ini, itu mungkin karena rasa kasihnya Petrus kepada Yesus. Masa begitu? Masa seperti itu Tuhan? Tapi apa kata Yesus pada ayat yang ke-33? Enyahlah iblis. Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang tidak dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.
Lalu Yesus memberikan arti dan makna mengikut Dia. Jadi yang pertama, pengajaran Yesus adalah anak manusia itu harus menderita. Tapi kita sampai pada poin kedua. Pengajaran Yesus yang kedua dan menjadi khotbah juga renungan untuk kita adalah bahwa Yesus memberikan arti dan makna mengikut Yesus yang sebenarnya. Bahwa setiap pengikut Yesus harus memikul salib, harus menderita. Karena anak manusia pun sudah menderita. Inilah hikmat yang sebenarnya. Ketika setiap orang bersedia menderita karena kebenaran di dalam Yesus. Itulah hikmat. Dan itu yang hendak kita terima hari ini. Ayat 34, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat terang benderang. Dikatakan di sana, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi yang kedua, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, menderita karena aku, dihatai alaniau, dia akan diselamatkan. Dan bahkan yang kemudian ayat 38 amang inang, siapa yang malu mengaku aku di dunia ini, dan di hati dakon au, dan di hati dakon akan nasitongi, di papeol-peol sudah uhumi, itu artinya malu mengakui aku. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pada hari penghakiman nanti, aku pun akan malu karena orang itu. Sekarang, pilihan ada bagi kita. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu? Di dalam khotbah ini amang inang kita akan belajar bagaimana saya menjadi orang yang berhikmat dalam Yesus dengan mau mengikul salib, menyangkal diri. Khotbah hari ini mau mengingatkan kita kembali bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Amang inang. Mengikut Yesus itu tidak mudah, harus rela menderita dan berkorban. Mengikut Yesus itu bukan berarti tanpa masalah. Mengikut Yesus itu amang inang bukan berarti tanpa persoalan. Saya sudah berdoa, saya sudah rajin ke gereja, bahkan di pengurus doa. Mula dong ulang-ulang tuh ringgas doa mangurupi. Kok saya menderita? Bahwa saya kosong nama masa Tuhan. Pernah amang inang mempertanyakan itu? Ringgas doa martangnya. Ayah musia nahurang. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, mengikut Yesus bukan berarti tanpa masalah. Semakin kita ikut melayani Tuhan, para halado, akan ruas, na aktif di huria, langgodang doa kasih taonon, amang inang. Memang jabar tadui. Itu bagian dari kita, bagian dari diri kita, dan Yesus sudah mengatakan itu. Mengatakan bahwa saya sudah rajin baca firman, saya sudah sering berdoa. Bukan berarti amang inang tidak terhindar dari sakit penyakit. Bukan berarti amang dan inang akan sukses senantiasa. Bukan berarti amang dan inang tidak akan pernah mengalami kegagalan. Mengikuti Yesus, itu semua tersaji di depan kita. Tetapi yang akan kita terima adalah setelah kehidupan ini, surgoido sabulota. Surga itu kampung halaman kita. Kita perantau di dunia ini. Molodidok sabulota kampung halaman amang inang. Saya masih oldo hitam mulak tubuh napasogit. Memang kita ini bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah, dan kita harus kembali kepada Allah. Kalau kita menderita sementara itu amang inang, akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu kita juga diingatkan melalui khotbah hari ini, tidak ada mahkota tanpa salib. Nothing crown without cross. Tidak ada itu. Jadi jangan berharap dapat mahkota tanpa mau memikul salib. Nothing crown without cross. Oleh karena itu amang dan inang, bagaimana saya supaya menjadi orang yang berhikmat mulai hari ini? Sebagai istri yang berhikmat dalam Yesus, sebagai suami, anak yang berhikmat. Yang pertama, melalui pengajaran khotbah ini, kita mengerti supaya menjadi orang yang berhikmat dalam Yesus sebagaimana yang dituturkan di dalam khotbah ini. Yang pertama ayat 31, bahwa orang-orang berhikmat adalah orang-orang yang tidak suka menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain. Mari kita camkan ini amang inang yang pertama. Orang yang
berhikmat dalam Tuhan adalah orang yang tidak mau jadi penyebab penderitaan orang lain. Kenapa dikatakan demikian? Mari kita lihat ayat 31. Siapakah penyebab penderitaan Tuhan Yesus disebutkan di sana? Ternyata ada orang-orang sekitar yang menjadi sumber penderitaan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dari tokoh-tokoh agama. Di dalam ayat 31 dikatakan di sana, tua-tua. Tua-tua itu dalam bahasa Yunaninya presbuteros. Presbuteros atau an old man age, atau orang yang sudah tua usianya, tapi dalam sinagoge maksudnya adalah penatua. Jadi sumber penderitaan Tuhan Yesus yang pertama justru dari penatua yang bekerja di bait Allah, bukan dari orang luar. Itu Yesus sampaikan dalam ayat ini. Lalu siapa sumber penderitaan yang kedua dari Tuhan Yesus? Dikatakan di sana imam-imam Yahudi. Archerus, turul spiritual, artinya adalah orang yang memiliki rohani yang besar. Justru dari situlah penyebab penderitaan Tuhan Yesus. Sangat tidak masuk akal. Lalu yang ketiga, siapakah penyebab penderitaan Tuhan Yesus? Ayat 31 dikatakan, para ahli Taurat, Siboto Surat Amanginang, Grammateus dalam bahasa Yunani. Ternyata dari Grammateus inilah sumber penderitaan Tuhan Yesus. Letters, gramma, book. Dari mereka justru sumber penderitaan Tuhan Yesus. Mereka mengetahui yang tertulis, mereka mengetahui hukum Taurat dengan baik, tapi justru itulah yang menjadi sumber penderitaan Tuhan Yesus. Yang menjadi sumber penderitaan bagi Tuhan Yesus ayat 31 justru mereka yang bekerja di bait Allah. Dan memang cobaan bagi orang-orang yang melayani Tuhan di bait Allah sangat besar untuk selalu menjaga dirinya. Zaman sekarang siapakah itu Amanginang? Banyak melodok tua-tua aka parhalado, dari kelompok gereja, aka pengurus, dan semuanya. Oleh karena itu hari ini kita belajar. Amang inang, moloradi dohita, gabe halakna merbisuk di bagasan Tuhan, jangan menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Jangan menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Pengalaman Yesus menyadarkan kita di tengah persekutuan kita, terutama pelayanan gereja. Apapun jabatan yang kita miliki di gereja ini, Amang dan Inang, ketua pengumuman kor, ketua pengurus WIK, ketua dewan, atau penatua sekalipun, jangan dari kita yang menyulut untuk melakukan penderitaan bagi orang lain. Tua-tua, imam-imam, dan Siboto Surat, 3 item inilah yang menyebabkan Yesus tersalib, yang menggiring Yesus menyulut aka jemaat, memprovokasi semua jemaat supaya menyalibkan Tuhan Yesus dari orang bait Allah itu sendiri. Sangat tragis. Amang dan Inang, hari ini kita sadar, dimanapun kita berada, jangan kita menjadi sumber penderitaan bagi orang lain. Jangan, kita harus mangaramoti huria, apalagi parhalado dohot aka full timer. Ikon mangaramoti huria dohita asa gok damai ketika muncul perselisihan. Kita harus menjadi alat Tuhan untuk menyelesaikan setiap perdebatan. Orang yang berhikmat adalah di tengah keluarga juga Amanginang, jangan menjadi sumber penderitaan. Nunga dihatai kan, lam dikompori tahe, biasanya didok. Ido eda ninna kan, memang songoni doi eda, lam panas matong. Romu sedongan nana asing kan, makin besarlah apinya itu, bukan dipadamkan, tapi semakin dibakar. Jangan menjadi sumber penderitaan Amanginang. Ingat, kita orang yang berhikmat dalam Tuhan. Dan portibion natao mo Amanginang, kita tidak punya jambar apa-apa di dunia ini kecuali penderitaan itu. Jadi lakukan yang baik. Kita menuju surga, itu prioritas kita. Nakaninga tabigido sian panitia pasahaton perencanaan. Boido Amanginang masa di rohat tasude ay pandemi doon. Godang aka hasusahan di perekonomian, benar Amanginang. Tapi biarlah dalam doa kita menyampaikan itu pada Tuhan. Unang gabe kita sumber penderitaan. Tatangyakon, kita doakan. Kalau kita tidak mampu memberi, tidak usah diberi. Karena Tuhan juga tidak pernah memberkati orang yang memberi dengan sungut-sungut. Di pasu-pasu dohalak na mangaleong di bagasan, lasni roha. Doakan. Dan kita bersatu hati untuk ini. Tetapi yang kedua, orang yang berhikmat adalah orang yang mau bersedia memikul salib. Di ayat 32 sampai 34. Dan ini menjadi sebuah sentral tema perikop ini sebenarnya yang dihubungkan kepada topik minggu berhikmat dalam Yesus.
Orang yang mau mengikuti Yesus amang inang, apakah ciri-cirinya? Pada ayat 34 kita perhatikan. Ayat 34 berkata orang yang mau mengikuti Yesus memikul salib adalah yang pertama, dia mau menyangkal diri. Amang inang, kita belajar hari ini mau menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Dalam bahasa Yunani apernaomai, to deny dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Menolak, membuang, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membuat kita menjadi tinggi hati, yang membuat kita menjadi sombong, yang membuat kita menjadi orang yang angkuh. Orang yang menyangkal diri adalah dibolokko nih, siad dirina. Ada pikiran-pikiran yang tidak baik, pitor dibolokko nih, to deny, disingkirkan, apernaomai, dibuang jauh-jauh. Jadi kalau kita mulai berpikiran tidak baik, langsung apernaomai, buang, tolak, hindari. Itulah orang yang menyangkal diri. Mau melakukan dosa, langsung dibuang, langsung ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri orang yang mau memikul salib adalah orang yang mau setia memikul salibnya. Artinya adalah memikul, artinya airo amang inang. Dalam bahasa Yunani airo itu adalah lift up, to rise up, artinya mengangkat sesuatu dan menjadikannya beban kita. Orang yang mau mengikuti Yesus adalah orang yang mau memikul salib, dibuang. Jadi jangan karena sulit ngabe lau mau, tidak boleh. Bawa terus salib itu, terus giring itu. Dan yang ketiga adalah orang yang mau memikul salib adalah yang bersedia mengikut Kristus menderita. Akulotus, attendant, together with, artinya mau terus berada di sisi Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, memberi semua waktu dan tenaganya untuk Tuhan. Itulah orang yang mengikuti Yesus sebenarnya. Jadi tidak bisa mengikuti Yesus setengah-setengah saja. Kalau saya mau, kalau saya sedang ingin, baru beribadah. Kalau saya sedang hobi, baru saya datang. Tidak bisa. Mengikuti Yesus itu seluruh waktunya untuk Tuhan. Prioritas pikirannya adalah Tuhan. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita menjadi orang yang berhikmat. Yang terakhir, di dalam khotbah ini, supaya kita menjadi orang yang berhikmat di dalam Yesus, dikatakan pada ayat 36, orang yang berhikmat itu tidak mencintai dunia. Dikatakan ayat 36, amang inang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kehilangan nyawa amang inang, kehilangan nyawa itu bukan cuma hosa. Todi nape mago. Buido manggulu hita, ale todita. Maka persia Yesus mago. Buido hita rapudul sonari. Tapi mungkin roh Tuhan tidak ada bagi kita. Itu kehilangan nyawa yang dikatakan Yesus pada ayat 36. Jadi tidak serta-merta orang yang rajin beribadah pasti rohnya selalu menyala-nyala. Ada orang yang datang ke gereja, pulang gereja mengkritik saja. Harusnya kalau roh Tuhan ada padanya, itu membimbingnya, menguasai hatinya. Orang yang berhikmat itu tidak mencintai dunia. Artinya amang inang, kehilangan nyawa yang dikatakan di sana pada ayat 36 adalah dia kehilangan rohnya, todinya. Dan kalau kehilangan, misalnya kita mau mencari sesuatu keuntungan, dibawain maka cara supaya banyak keuntungannya. Jangan sampai lakukan itu amang inang, kita kehilangan nyawa kita. Makanya dikatakan apa gunanya itu semua. Berlimpah-limpah keuangan kita, tapi orang menderita karena kita. Gak ada gunanya. Atar gudang do di huriat tahun akapar 33, agak-agak dibawain permainan-permainan sedikit misalnya, lalu biar dapat keuntungan. Seberapalah itu? Padahal nyawa kita sudah hilang di sana. Kalau kita tidak dapat keuntungan sekarang, mungkin besok, mungkin minggu depan. Kalau kita tidak punya banyak berkat hari ini, mungkin 2 hari lagi, mungkin nanti amang inang. Tapi kalau kita sudah kehilangan nyawa kita, tidak ada spare partnya itu, ngamagobe, hilang semuanya. Jadi hari ini biarlah kita tidak mencari dunia hanya untuk mendapatkan kecintaan kita pada dunia, tapi kehilangan nyawa. Banyak yang tidak beribadah, banyak yang tidak melakukan kebaikan, semua hanya karena mencari dunia. Dan ini hari ini kita akan tinggalkan amang inang. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa memikul salib, menderita. Molo di tahun tatawap pe amang inang, penderitaan sekarang mungkin karena ekonomi amang dan inang, mungkin karena memikirkan anak-anak amang dan inang, mungkin karena amang dan inang sedang sulit dalam hal kesehatan.
penyakit, dan banyak hal lain. Ingatlah, mungkin itu bagian dari salib yang Tuhan titipkan untuk Amang dan Inang. Bertahanlah, setialah, dan jangan tinggalkan salib itu. Saya mau mengajak Amang dan Inang dibantu oleh pemusik menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 372, lagu terakhir pada halaman yang ke-6. 372, Inginkah Kau Ikut Tuhan. Dan mohon bantuan juga dari multimedia untuk menayangkan lirik secara khusus lirik 1 dan lirik 3. Lagu ini sudah kita nyanyikan Amang dan Inang saat tadi kita mengumpulkan persembahan, tapi umumnya kalau mengumpulkan persembahan tidak fokus pada lagu. Fokusnya adalah menyampaikan persembahannya. Jadi biar lagu ini kita hayati lirik per lirik. Maukah, inginkah engkau ikut Tuhan? Kalaupun menderita, tetaplah ikut Tuhan. Boleh dibantu oleh pemusik? Ayat 1. Inginkah kau ikut Tuhan? Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 372 pada ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat 1 dan 3 dibantu oleh song leader. Apapun kesusahanmu, jangan lemah, Amang Inang. Apapun kesulitanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Tetaplah setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menaikkan doa kami kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kami dan menyertai kami sepanjang hari. Hari ini juga kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dan melindungi kami, bahkan mengizinkan kami mengikuti ibadah secara live streaming dan secara tatap muka di gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesusahan hati mereka, kiranya Tuhan senantiasa mengurapi dan menyertai. Bahkan Tuhan, pada hari ini firman-Mu menyapa kami, mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa hidup setia di dalam Tuhan sebagai wujud kami orang yang berhikmat kepada Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dan kami mengalami goncangan,
yang kadang membuat iman kami semakin goyah. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami untuk kami tetap setia padamu. Tuhan, salib yang kami pikul saat ini berbeda-beda, dan sebagian dari kami mungkin hampir menyerah. Berikan kepada mereka kekuatan. Secara khusus bagi seluruh jemaat-Mu dan para halado di gereja ini, HKBP Keramat Jati, agar firman-Mu tidak sia-sia kami dengarkan, agar firman-Mu tidak sia-sia kami terima, tapi berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain, tidak menjadi sumber penderitaan. Ajari kami untuk senantiasa memikul salib kami, dan ajari kami untuk senantiasa mencintai Tuhan dan bukan mencintai dunia ini dengan segala keinginan-keinginan duniawi. Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami bersatu dalam doa ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk melakukannya. Saat ini dalam doa, kami bersama bermohon pada Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala perencanaan gereja-Mu ini, ya Tuhan Allah, segala pelayanan di gereja ini. Kiranya Engkau menyertai seluruh jemaat-Mu juga dari kategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, dan lansia. Senantiasa Engkau menyertai mereka semua. Seluruh jemaat-Mu yang sedang dalam proses pendidikan, Tuhan akan memberkati dan memberikan hikmat kepada mereka juga orang tuanya. Seluruh jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah lelah mencari dan belum juga menerima, Tuhan berikan keajaiban-Mu, mukjizat-Mu kepada mereka yang berseru pada Tuhan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Juga bagi saudara-saudari jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan menentukan dan Tuhan memberikan di waktu yang tepat pasangan hidup yang seiman, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami teringat juga ya Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu kategorial Amaina yang mungkin memiliki beban yang berat, Tuhan bantulah mereka. Teringat kepada seluruh jemaat-Mu yang sedang terlilit dalam hal perekonomian yang menurun dan semakin melemah, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, asalkan mereka setia mengikut Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah di rumah mereka masing-masing karena sakit penyakit yang sedang mereka derita. Yang terbaring di rumah ataupun yang di rumah sakit, Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami mendoakan Amang Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sitohang, Sintua LRR Boru Sormin, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Kukuk, Sopar Panjaitan, Nyonya Ritonang Boru Simorangkir, Nyonya Huta Galung Boru Simanung Kalit, Nyonya Simancuntak Boru Siahaan, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Maria Boru Siringo-ringo, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Amang M. Marbun, C. Tambunan, RS Pardede, Nyonya Panggabian Boru Huta Galung, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Gultom Boru Tabunan, Amang Pelumban Gaul, Nyonya Pelumban Gaul Boru Tobing, Halundang, Nyonya Panjaitan Boru Simancuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Kak Marpau, Nyonya Siahaan Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Siturus, Nyonya SPP Siregar Boru Siahaan, Lumongga Hasibuan, Festi Boru Sianturi, Amang TN Sitorus, Amang BMP Marpau. Jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit juga kami mendoakan untuk Inang Nyonya M. Tambunan Boru Simancuntak, Eva Boru Sitinjak, Nyonya L. Sitinjak Boru Simangunsong. Kasihanilah mereka semua ya Tuhan Allah yang sedang berseru terbaring lemah karena fisiknya. Kami mendoakan mereka semua kiranya mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan, kiranya mereka dikuatkan untuk menjalani proses-proses penyembuhan baik yang di rumah juga yang di rumah sakit. Dan secara khusus bagi jemaat-Mu yang di rumah, berkatilah keluarga yang senantiasa menjaga setiap saat. Berkati juga melalui obat dan juga makanan, minuman, cara Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit, biarlah para medis yang membantu, Engkau berikan hikmat dan kekuatan supaya seluruh jemaat-Mu yang sedang dirawat di rumah sakit segera pulih dan kembali ke rumah mereka masing-masing, bersukacita dengan seluruh keluarga mereka.
Juga kami mendoakan saat ini untuk jemaat-Mu yang berulang tahun 70 tahun, ya Tuhan, yaitu kepada Inang Nyonya Manurung, Tiar Mauli Borusi Tumpul, dan juga untuk Inang Nyonya Sintua Pontas Purba, Inang Helena Borusi Tanggang, yang genap berusia 70 tahun. Tuhan, berikan umur yang panjang kepada mereka, memberikan kepada mereka kesehatan bersama dengan seluruh keturunan yang Tuhan berikan bagi mereka. Berkati seluruh anak cucunya dan setiap impian yang belum terwujud, kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa mereka. Ya Tuhan Allah, inilah permohonan kami. Segala dosa yang kami lakukan, segala pikiran jahat yang kami pikirkan di tempat ini, kami mohon pengampunan-Mu, agar kami layak menerima berkat Tuhan, agar kami layak menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, marilah kita memuji Tuhan dan kita akan menyampaikan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang dan Inang, juga untuk saudara-saudari jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.